Salat merupakan tiang agama. Seseorang akan menjadi kokoh di atas agamanya bila ia telah menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Rasulullah pernah bersabda, kepala dari seluruh perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah salat ini sebagai barometer dari amalan-amalan ibadah lainnya. Bila salat itu dikerjakan dengan baik sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disertai khusyuk, maka amalan ibadah lainnya akan baik semuanya. Sebaliknya, bila salatnya tidak baik, maka amalan ibadah lainnya pun akan menjadi buruk semua. Memang pada dasarnya semua ibadah itu untuk mengingat Allah. Namun tujuan salat mustahil akan terwujud bila tidak bisa menghadirkan kekhusyuan dalam setiap salat. Khusyuk dalam salat ibarat ruh dalam jasad. Jasad yang ditinggal oleh ruhnya, maka jasadnya menjadi mati, sehingga tiada berguna lagi. Begitu pula salat, bila kosong dari kekhusyuan, maka untuk siapa gerangan ruku dan sujudnya? Dan apa gunanya membaca bacaan dalam salat? Inilah inti khusyuk dalam salat yang kita lakukan. Meleburkan urusan duniawi, hanya mengeluarkan dialog-dialog yang terucap antara kita sebagai ciptaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadir. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul muqtadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadinil basyirin nadhir. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahil munir wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir, amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kembali dengan rahmatnya Allah, taufik, hidayah serta inayahnya, kita kembali bersama-sama berkumpul untuk memperdalam dan meningkatkan kualitas salat kita, di mana kita sudah sama mengetahui bahwa salat ini adalah tiangnya dari agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meningkatkan kualitas dan derajat daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan semoga kita dan keluarga ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hambanya yang meraih husnul khatimah indal maut. Salawat dan salam selalu kita pasrahkan dan haturkan ke pangkuan junjungan kita, kekasih seluruh alam, panutan seluruh alam, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para kerabat beliau, sahabat beliau, tabi'in ila yaumiddin. Khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Kita pada pertemuan yang lalu telah membicarakan sebagian kecil daripada makna duduk antara dua sujud, yaitu wajburni. Sekarang kita akan membicarakan
yang nomor 4 daripada doa kita yang kita panjatkan ke hadirat Allah, yaitu warfa'ni. Arti secara harfiah warfa'ni itu adalah angkat derajatku. Khasiin wal khasiat rahimakumullah, bagaimanapun kalau kita tidak mempunyai derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilai kita di hadapan Allah itu kecil. Seberapa besar derajat kita di sisi Allah, sebesar itu pula lah ganjaran atau pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah. Demikian halnya derajat-derajat yang kita miliki di hadapan manusia. Seberapa besar kita mempunyai kedudukan di hati manusia, maka sebesar itu pula lah wibawa atau kehormatan kita di matanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kita sangat memerlukan bahwa derajat kita ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bermunajat di hadapan Allah dengan doa warfa'ni. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Warfa'ni ini kalau dibaca oleh seorang yang memegang tampuk kepemimpinan atau kekuasaan atau di dalam pemerintahan, maka itu artinya warfa'ni, jadikanlah ulun wahai Allah menjadi pemimpin yang adil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adlu sultan yauman wahidan ahabbu ilallahi ta'ala min ibadati sab'ina sanah. Pemerintah yang adil satu hari dia lakukan, keadilannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adilnya yang satu hari itu lebih Allah cintai daripada orang yang bukan pemerintah yang adil beribadah sebanyak 70 tahun. Ada lagi satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innahu la yurfa'u li sultanil adil ila samai minal amal misla amali jumlatir ra'iyah wa kullu salatin yusalliha ta'jilu sab'ina alfa salatin au kama qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang di dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya kata Rasulullah, diangkat ibadah seseorang pemerintah yang adil ke atas langit itu sama dengan ibadah sejumlah orang yang di bawah kepemimpinannya. Setiap salat yang dia lakukan itu menyamai dengan 70.000 salat para orang-orang yang di bawah dari pemerintahannya. Jadi andai kata di bawah pemerintahannya itu ada 70 penduduk, maka ibadahnya itu sama dengan 70 penduduk itu. Bahkan satu salat itu diganjar oleh Allah sama dengan 70.000 salat yang dilakukan oleh bawahan atau rakyatnya. Inilah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini pun dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk orang yang mendapatkan kenaungan di padang mahsyar, di mana orang lain kepanasan di padang mahsyar. Khasiin wal khasiat rahimakumullah, itu artinya ketika seseorang berdoa ketika duduk antara dua sujud dengan doa warfa'ni, kalau dia itu sebagai orang yang
memerintah satu pemerintahan, sama halnya dia bermohon kepada Allah, jadikan aku pemerintah yang adil. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Kalau sekiranya dia tidak adil, maka dia tidak akan memiliki derajat di mata Allah dan juga derajat di mata manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan pemerintah yang tidak adil ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma min abdin walahullahu amra ra'iyatin fagasyahum walam yansah lahum walam yashfaq alaihim illa haramallahu alaihil jannah au kama qala. Tidak ada seorang hamba yang memerintah satu pemerintahan, tapi dia menipu rakyatnya dan tidak berkehendak baik kepada rakyatnya dan tidak kasih sayang kepada rakyatnya, kecuali pemerintah ini akan Allah haramkan atasnya masuk ke dalam surga. Di dalam satu riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man waliya umural muslimin walam yahfadhum kahafadati ahli baitih faqad tabawwa'a maq'adahu minan nar au kama qala." Barang siapa mengurus perkara kaum muslimin dan tidak memelihara kaum muslimin selayaknya dia memelihara ahli rumahnya, maka sungguh perilaku ini akan menyiapkan dia untuk terjun ke dalam api neraka. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Itu artinya ketika warfa'ni dia baca, dia sebagai pemerintah, itu sama halnya dia bermohon kepada Allah, tinggikan derajatku, jadikan aku pemerintah yang adil. Kalau sekiranya dia ini orang yang mempunyai harta, warfa'ni berarti dia bermohon kepada Allah, angkat derajatku dengan harta yang engkau berikan ini menjadi hambamu yang bersyukur. Kalau sekiranya dia ini menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah fakir, dia bermohon kepada Allah duduk antara dua sujud dengan warfa'ni, itu artinya angkat derajatku dengan kepakiran ini, berikan aku kesabaran atas takdir fakir ini. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik tentang kepakiran ini. Beliau menjelaskan, ba'atsal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan faqala ya Rasulullah inni rasulul fuqara ilaik, faqala marhaban bika wa mimman ji'ta min indihim. Ji'ta min indi qaumin ahabbahullah. Kata Anas bin Malik, ada sekelompok orang-orang fakir mengutus sahabatnya seseorang dari fakir itu untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang utusan orang fakir ini datang ke hadapan Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, saya ini adalah utusan dari kawan-kawan saya yang fakir kepada engkau. Maka apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Marhaban bika wa biman ji'ta min indihim. Selamat datang dengan engkau dan selamat datang orang-orang yang datang dari wakil-wakil engkau. Ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Hai orang-orang fakir, engkau datang di sisi satu kaum yang Allah cinta kepada mereka. Jadi sebenarnya kefakiran ini akan menarik kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, lalu utusan ini berkata, ya Rasulullah, innal fuqara yaquluna laka innal agniya qad dhahabu bil khairi kullih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kawan-kawan ulun yang fakir berkata kepada engkau, sesungguhnya orang-orang kaya itu mereka berangkat dengan berbagai macam kebaikan, berjumpa dengan Allah nantinya. Wa fi riwayatin dhahabu bil jannah, orang-orang kaya itu
dengan kekayaannya mereka itu bisa masuk ke dalam surga. Hum yahujjun wala naqdiru alaih. Mereka berhaji dan pahala haji itu tidak ada yang mabrur kecuali surga, sedangkan kami tidak mampu untuk berhaji karena kefakiran yang kami ditakdirkan oleh Allah. Wa yatasaddaqun wala naqdiru alaih. Mereka bersedekah, mereka menyantuni anak orang-orang miskin, mereka menyantuni anak-anak yatim, mereka membangun pesantren, mereka membangun madrasah, mereka membangun rumah sakit, mereka menyumbang jalan, mereka menyumbang pembangunan jembatan, mereka menghajikan orang, mereka mengumrahkan orang. Mereka semuanya dilakukan karena harta mereka yang berlimpah. Wala naqdiru alaih, dan kami tidak mampu untuk melakukan itu. Wa yadhifun wala naqdiru alaih, dan mereka itu selalu menjamu tamu, sedangkan kami tidak mampu untuk menjamu orang yang berkunjung kepada kami karena kemiskinan kami. Fa idza maridu ba'asu bi fadli amwalihim dzukran lahum. Apabila mereka itu dalam keadaan sakit, mereka bersedekah sebagai simpanan mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balagal fuqara'u anni anna liman sabara minhum wahtasab thalatha khisalin laisa lil aghniya'i minha syai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencapai orang-orang fakir itu di sisiku bagi orang-orang yang sabar dari mereka dan mengharap pahala kepada Allah dengan 3 macam keistimewaan yang tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang kaya. Apa yang 3 macam ini yang tidak bisa dikejar oleh orang yang kaya? Pertama, kata Rasulullah, amal khaslatul ula fa inna fil jannati ghurafan min yaqutin ahmar yanzuru ilaiha ahlul jannah kama yanzuru ahlud dunya ila nujum la yadkhuluha illa nabiyyun fakirun au syahidun fakirun au mu'minun fakirun. Kata Rasulullah, di dalam surga itu ada satu kamar yang terbikin kamar ini dari yakut yang merah. Memandang dari dalam kamar itu penduduk surga seperti memandang ahli dunia kepada bintang. Tidak akan masuk ke dalam kamar yang terbikin dari yakut merah ini kecuali nabi yang fakir, atau orang mati syahid yang fakir, atau orang mukmin yang fakir. Orang-orang kaya tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surga di mana kamar yang terbikin dari yakut merah ini. Satu, kata Rasulullah, wahai orang fakir umatku. Yang kedua, sesuatu yang tidak mampu dikejar oleh orang-orang kaya adalah idza qala al-faqiru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlisa wa qala al-ganiyyu misla dzalik lam yalhaqil ganiyyu bil faqir fi fadli wa tadau fi thawab wa in anfaqal ganiyyu ma'aha asyaratu alafi dirhamin. Orang fakir yang sabar, yang tetap menjalankan ibadah kepada Allah, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi keluar dari mulut fakir yang sabar, yang tetap berbuat taat kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Walaupun orang kaya mengatakan itu, tidak akan mampu orang kaya ini mengejar pahalanya seperti pahala yang diberikan kepada orang fakir itu. Sekalipun, kata Rasulullah, setelah mengucap itu orang fakir, dia bersedekah beserta ucapan itu 110.000 dirham. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Orang fakir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah ganda-gandakan pahalanya sedemikian rupa. Lalu ada orang kaya mengatakan demikian juga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan dibaringi dengan sedekah 10.000 dirham, pun tidak mampu untuk mengejar pahala bacaan orang fakir itu. Padahal kalau kita hitung, 1 dirham itu sama dengan 3/4 gram perak.
10.000 dirham. Dia bersedekah, mengimbangi bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak akan mampu mengejar pahala yang diucapkan oleh orang yang fakir, yang sabar. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pahala-pahala yang disediakan bagi orang-orang fakir ini berlipat-lipat ganda apapun yang dia lakukan. Oleh karenanya, orang fakir yang membaca warfa'ni itu berarti angkat derajatku ya Rabb. Artinya, jadikanlah kefakiran ini menjadi sabar dalam kehidupanku. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Ada lagi keistimewaan orang fakir. Warawal Hasan rahimahullahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala akthiru ma'rifatal fuqara wattakhidhu indahumul ayadiya fa inna lahum daulatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian berbuat baik kepada orang-orang fakir. Jadikanlah orang-orang fakir itu dengan kalian seperti hari raya. Mereka bahagia, mereka sejahtera karena kita. Karena sesungguhnya orang-orang fakir itu di hari kiamat punya daulah. Qalu ya Rasulullah, wa ma daulatuhum? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa daulah mereka? Qala, Rasulullah bersabda, idza kana yaumal qiyamah qilam duru man at'amakum kisratan wa saqakum syarbatan wa kasakum thawban fakhudhu biyadihi thumma umdu bihi ilal jannah. Kata Rasulullah di padang mahsyar, wahai orang-orang fakir, cari orang yang pernah memberi baju kepada kalian, cari orang yang pernah memberi minum kepada kalian, cari orang-orang yang pernah memberi makan kepada kalian, raih tangannya, gandinglah mereka, masuklah kalian bersamanya ke dalam surga. Inilah daulah orang-orang fakir di padang mahsyar nanti. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Qala Abdihaq, berkata Abdihaq, man dakhala suqa, siapa masuk pasar orang fakir ini, para syai'an, dia melihat sesuatu yastahihi yang dia inginkan. Jadi orang fakir ini, kata Abdihaq, masuk ke pasar, melihat sesuatu yang dia inginkan. Pasabara, pahtasaba, tapi dia tidak mampu untuk memiliki apa yang dia inginkan. Lalu dia sabar dan mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Kana khairan lahu min mi'ati alfi dinarin yunfikuha kulluha fi sabilillah. Maka ini, kata Abdihaq, lebih baik daripada orang yang kaya bersedekah 100.000 dinar, dia sedekahkan sepenuhnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang fakir masuk pasar, melihat sesuatu, menginginkan sesuatu itu, tapi dia tidak mampu untuk memilikinya, lalu dia sabar dan mengharap pahala Allah. Ini kesabarannya lebih utama daripada orang kaya bersedekah 100.000 dinar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Sedangkan 1 dinar itu ukurannya sama dengan 3 gram 9 mili nilai emas. Nah, kalau 1 gram itu berharga 500.000, berarti kalau 3 gram itu 1.500.000. Ditambah 9 mili, anggap saja 4 gram. 1 dinar itu berarti sama dengan 2 juta dikali 100.000. 2 juta kali 100.000 sama dengan banyak. Dia sedekahkan di jalan Allah. Lebih istimewa orang yang sabar
dan mengharap pahala karena kepakirannya menghendaki sesuatu dan itu tidak terpenuhi sampai akhir hayatnya. Hasiin wal khasiat rahimakumullah. Itu artinya ketika orang ini berdoa kepada Allah dengan ucapan warfa'ni, angkat ya Rabb derajatku. Kalau dia ini orang yang ditakdirkan Allah menjadi hamba yang fakir, artinya berikan ya Allah kesabaran atas kefakiran ini. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Ada kelompok manusia yang punya derajat di sisi Allah tapi tidak punya derajat di sisi manusia. Itulah orang-orang fakir. Dia tidak punya derajat di sisi manusia tapi punya derajat di sisi Allah. Itulah orang-orang fakir yang sabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kelompok manusia yang punya derajat di sisi Allah dan punya derajat di sisi manusia. Siapa mereka? Di antaranya mereka ini adalah orang yang kaya, yang bersyukur, yang pemurah atas kekayaannya. Maka dia punya derajat di sisi Allah dan punya derajat di sisi manusia. Demikian pula orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, dia punya derajat di sisi Allah dan punya derajat di sisi manusia. Demikian pula pemimpin yang adil, dia punya derajat di sisi Allah dan punya derajat di sisi manusia. Ada lagi kelompok di sisi Allah tidak punya derajat, tapi di sisi manusia dia punya derajat. Mereka itu adalah pemerintah yang zalim. Punya derajat di sisi manusia, tapi tidak memiliki derajat di mata Allah. Demikian pula orang kaya yang bakhil, punya derajat di sisi manusia, tapi tidak punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, keringkasan yang bisa kita ambil daripada makna warfa'ni ini adalah, kalau kita ini seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, itu sama artinya warfa'ni, angkat derajatku dengan mampu mengamalkan ilmu yang aku miliki. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis beliau adalah ahibbul ulama fa innahum indallahil qurama. Cintailah para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya karena mereka di sisi Allah mulia. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu artinya dia mengatakan doa kepada Allah, bermunajat, warfa'ni, beri ya Allah ulun ilmu pengetahuan dan mampu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan itu. Kalau warfa'ni ini dibaca oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, menjadi pemegang tampuk pimpinan dalam sebuah pemerintahan, maka artinya ketika dia membaca warfa'ni, ya Allah jadikanlah saya menjadi pemerintah yang adil. Kalau warfa'ni ini dibaca atau didoakan, dimunajatkan oleh orang yang memiliki takdir Allah, punya kekayaan yang berlimpah ruah, itu artinya warfa'ni, jadikan ya Allah ulun ini orang yang memiliki harta yang bersyukur atas nikmat itu. Kalau warfa'ni ini dibaca oleh seorang hamba yang ditakdirkan menjadi fakir, itu artinya ya Allah jadikanlah kefakiran ini sabar buatku. Demikian pula kalau ini tertakdir kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang menderita, maka sebenarnya kalimat warfa'ni ini adalah bermunajat kepada Allah, dan ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita disuruh ketika duduk antara dua sujud oleh Allah melewat syariat yang disampaikan oleh Rasulullah untuk memunajatkan kalimat ini, yaitu warfa'ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan juga memiliki derajat di sisi manusia, yang dengan derajat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bisa meraih husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang tinggi derajatnya di dalam Jannatul Firdaus. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya sampai hari kiamat termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang manfaat, memiliki ilmu yang berguna dunia dan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amin, Allahumma amin. Kemudian selanjutnya kita akan membicarakan setelah warfa'ni warzukni. Amin, Allahumma amin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa lilidayya wal muslimin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi aynina saghira wa fi a'yunin nasi kabira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan wa yaqina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan salihan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiba wa hafadh man ma'ana minal bala wa min syarri kulli dzar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.